Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia, channel IH Indonesian Hypnosis Association. Kali ini saya Rohim dan saya Erwin, dan kita berdua akan membahas tentang apa itu pikiran bawah sadar. Ada beberapa kategori pikiran ya di dalam ranah hipnosis itu. Kalau di kita kan ada bagian bawang itu ya, yang gambarnya kayak bawang itu lapis-lapis. Ada pikiran sadar, bawah sadar, tidak sadar. Ada lagi yang di luar itu yang kita bahas sering di level 3 itu ya, metafisika itu ya, ada super conscious atau disebut super sadar. Nah, sebelum kita bahas yang pikiran bawah sadar, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan insya Allah di channel ini akan bermanfaat untuk Anda yang ingin lebih tahu tentang hipnosis dan hipnoterapi. Oke, kembali ke pikiran bawah sadar. Ini apa ya kira-kira? Nah, kalau kita kasih contoh dulu ya. Iya, mungkin kebiasaan, emosi itu ya, itu bagian dari pikiran bawah sadar ya. Nah, kalau dari apa yang saya pelajari selama ini gitu ya, kaitannya dengan pikiran bawah sadar ini, kalau nggak salah ya, jadi correct me if I'm wrong. Pikiran bawah sadar ini pertama kali kan dikemukakan oleh Sigmund Freud, bapak psikoanalisa, anak psikologi pasti tahulah Sigmund Freud ini semacam Einstein di dunia psikologi gitu ya. Dia menjabarkan pikiran ini dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar gitu ya. Tapi yang menjadi fokus kita ini adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan di awal dulu itu kan pikiran bawah sadar itu disebutnya unconscious, padahal kan kan tidak kan. Nah, makanya seiring berjalannya waktu sekarang diubah jadi subconscious. Seperti itu. Nah, tadi ya, jadi ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar tentang kebiasaan tadi ya, tentang memori. Ini sesuatu yang dibuat, kalau saya pahami dari usia itu dari 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah respon terhadap sesuatu, mengenai emosi. Dan ketika manusia lahir dari kecil itu tidak punya pikiran sadar, namun semua masuk dalam bawah sadar. Begitu ya? Mungkin lebih ke manusia di usia bayi ya sampai balita itu tidak punya pikiran yang mengkritisi. Jadi tidak terus kemudian tidak ada pikiran sadar, tapi semuanya menjadi seperti pikiran bawah sadar. Semuanya menjadi memori, semuanya menjadi memori yang bersifat permanen dan akan terekam. Dan akan menjadi benteng ide ya. Ketika ide itu dirubah, dia akan berontak ya. Jadi benteng ide jadi teringat benteng Takeshi. Itu sebelum lahir, apakah sudah terjadi perekaman ide? Bawah sadar kan mulai dari pertama kali roh itu ditiupkan atau di ini ke dalam. Jadi, itu karena kan merespon. Saya banyak yang saya regresi itu dia merasakan, dia mendengar, padahal diregresi sampai ke nol ya. Iya, dari dia di janin ibunya. Enggak menol sih ya pokoknya di dalam rahim ibunya itulah karena apa, kalau orang Chinese umurnya itu selalu ditambahkan 1 tahun. Karena dari itu pun udah dihitung seperti itu. Jadi bukan dari lahir, tapi dihitung dari tanggal lahir, dihitung dari tanggal keluarnya, namun usianya beberapa orang Chinese ada yang ngomong ke saya seperti itu. Misalnya kamu lahir tahun 2000, sekarang 2020, bukan berarti kamu 20, tapi ada tambahan lainnya, ada hitung-hitungannya lagi, katanya seperti itu. Karena itu tadi gitu. Saya sering kok dapat yang di dalam rahim yang dimana misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, atau yang masih kecil misalnya pengen punya anak jenis kelamin tertentu, tapi yang didapat kelamin tertentu itu terekam di memori bawah sadar dia, dan perlakuannya akan dibawa sampai dewasa seperti itu. Berarti semua unsur bawah sadar ini dibentuk ketika seseorang dimulai dari ditiupkan roh, aktif panca inderanya gitu ya, mendengar, sudah bisa mendengar, berarti dia mengambil semua sebagai sikap ya, sebagai sebuah bahan bekal nanti di hidupnya. Kalau dia dengar suara bapaknya bertengkar, nanti bisa jadi anak ini akan punya kelakuan yang sama gitu ya. Bisa jadi, cuman tidak memukul rata kan. Tapi ya kemungkinan itu ada dan cukup besar dibanding misalnya mereka yang tidak pernah
sama sekali mendengarkan yang namanya pertengkaran, atau mungkin yang lebih banyak misalnya yang mereka dengar itu banyak kan yang dibacakan surat Maryam, surat Yusuf, kan pasti hasilnya akan berbeda gitu loh. Daripada yang tidak ya. Terus ada sebuah dalil begini. Nanti orang bayi itu keluar dari rahim ibu dalam kondisi bersih. Berarti kalau sesuai perekaman bawah sadar ini belum tentu dong bersih. Kan sebelumnya sudah mendengar hal yang bisa direkam gitu loh. Berarti bayi keluar dari rahim ibunya ya mungkin ada noda terkotori kecil. Nah, tapi kan cuma itu kan dari sifat tabula rasa ya, yang bahwasannya manusia itu dilahirkan seperti kertas putih yang menuliskan tinta di situ kan mulai dari orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, teman-teman sekolahnya, gurunya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ya mungkin udah mulai ada catatan-catatan sih sebetulnya, nggak putih bersih. Mungkin kalau putih bersih ya pertama kali ketika itu tadi dalam rahim, di mana dia awal kali ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Terhitung dari situ ya. Terus selain yang terjadi yaitu emosi, persepsi juga ya. Persepsi adalah sudut pandang, cara memandang sesuatu ya. Itu juga termasuk bawah sadar. Terus kebiasaan. Kebiasaan ini disengaja dibuat atau memang ada nggak kebiasaan yang dari lahir ini? Kebiasaan yang diciptakan dari genetik misalkan kalau faktor genetik sih ada ya? Kan kebiasaan makan itu masuk, makan banyak gemuk jadinya, apakah dari gen? Ya kalau kebiasaan makan sampai gemuk, cuman kalau makan seperti biasa kan berarti kebutuhan kan gitu. Karena naluri gitu. Cuman tadi loh, faktor genetik itu mau tidak mau, suka tidak suka dibungkiri itu ada, cuman kecil lah persentasenya. DNA itu kan diwariskan kan. DNA itu kan menyimpan begitu banyak informasi gitu, setahu saya ya, yang sekali lagi kalau salah mohon dikoreksi gitu, tapi setahu saya ilmu pengetahuan sampai dengan sekarang ini ya DNA dari orang tua bisa ke anak, ke cucu dan segala macam, dan itu DNA itu kan semacam kayak memori. Kayak SD card gitu ya? Iya, nanti katanya yang keturunan gitu. Sekarang kan SSD ya, yang paling kecil udah bisa jalan cepat dan segala macam, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan DNA. Bahkan sekarang di beberapa perusahaan katanya mengembangkan DNA itu, tapi bukan dari manusia sih, untuk keperluan menyimpan file data. Nah itu kan tertransformasi kan, artinya diwariskan juga, ada faktor genetik tadi. Seperti berarti bawah sadar bisa jadi warisan ya, warisan gen ya. Kalau dari gennya kok kurang baik, dia punya, berarti makanya kan ada istilah nasab, ya kan, dari orang tua ini dan segala macam seperti itu. Jadi mau tidak mau ada, cuman tidak itu tidak terus kemudian mendominasi, cuman bibit-bibit itu kan ada. Yang lebih mendominasi kan perlakuan setiap hari ya di lingkungan, tadi perlakuan, cara pendidikan gitu ya, sangat mempengaruhi ya. Iya. Dan tadi kan kita tadi ngomongin soal balita itu kan paling rentan, tapi bukan berarti terus kemudian lepas dari balita artinya dia 6 tahun terus pikiran bawah sadarnya nggak bisa dipengaruhi. Bisa sampai mati pun kan bisa, selama mereka masih bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, seperti itu. Bisa ulik kesadarannya gitu ya, akhirnya bisa dirubah. Jadi memorinya, persepsinya, walaupun itu ada juga titisan gen ya, selama kita berniat untuk merubahnya pasti ada jalan. Dan paling mudah yang sering kita lakukan adalah dengan hipnosis. Ada beberapa cara memang untuk mengaktifkan bawah sadar ya, termasuk melakukan repetisi, kemudian berzikir, apalagi ada 10 ya, hipnosis, visualisasi, itu ada meditasi. Terus yoga ya bisa juga, terus ada membayangkan suatu tempat yang indah dan segala macam. Ada di slide presentasi instan hipnosis ya. Nanti kalau Anda pengen tahu bagaimana cara membuka bawah sadar yang sudah terlanjur terbentuk dalam perundangan itu,
ada beberapa cara yang nanti di slide presentasi self hipnosis itu ada. Ada lagi pikiran bawah sadar? Iya, satu dari saya ya kaitannya dengan pikiran bawah sadar ini, manusia itu ya pikiran bawah sadarnya, manusia secara keseluruhan gitu. Kalau dilihat di apa yang gitu. dilihat di permukaan yang muncul mungkin secara sadar ya, pikiran sadar, tapi apa sesungguhnya dia, apa yang dia tutupi, terus kemudian karakter watak dia dalam katakanlah memutuskan segala sesuatu, terus mensikapi segala sesuatu, itu kan di bawah sadar. Seperti itu semuanya. Dan di materi kita kan bawah sadar memegang sampai dengan 88% dari total pikiran yang kita miliki ini, dari respon tindakan yang terjadi ketika pikiran itu aktif ya. Terus di luar dari anatomi ya, jadi mungkin banyak yang salah paham juga kaitannya dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dikaitkan dengan otak kiri, otak kanan, otak besar, otak reptil, batang otak itu iya. Itu di luar dari itu semua. Sekalipun misalnya kayak batang otak, pikiran tidak sadar kaitannya dengan denyut jantung, dengan hormon dan sebagainya ada di situ. Tapi kalau yang pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu bukan secara anatomi, tapi lebih secara karakteristik seperti itu sih. Oke, jadi termasuk value diri ya ada di situ ya. Ada. Jadi kita ketika yang tertanam value-nya baik, maka pikiran sadar akan baik dan pikiran bawah sadar akan baik, dan akhirnya pikiran sadar baik sikap, baik ucapan, baik tingkah laku, terus kemudian lingkungan juga akan mempengaruhi pikiran tersebut. Mungkin itu dulu ya. Jika ada pertanyaan tentang pikiran bawah sadar, Anda boleh komen di bawah video ini. Kalau ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang pikiran, ya bukan hanya bawah sadar saja, ada pikiran sadar, tidak sadar, dan superconscious, Anda bisa kontak admin untuk mengikuti pelatihan sampai level master. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.